untuk lagi Kang. Keter ngomong apa lagi Kang? Keter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Peci Kopi. Untuk podcast kali ini kita kedatangan dua rekan kita Ambyar dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Selarang Lor. Untuk lebih lanjutnya kita perkenalan dulu ya. Untuk yang pertama kita perkenalan dari sebelah kanan saya dulu. Monggo perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Pupus Silviana dari ranting Ibnu IPPNU Desa Selarang Lor. Yang jabatan saya alhamdulillah saya diberikan amanah dari rekan dan rekanita Selarang Lor untuk menjadi ketua di ranting Selarang Lor. Dan rumah saya di Selarang Lor, RT 2 RW 3. Mungkin hanya itu. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Oke, cukup dulu. Kita lanjut dulu ke rekanita yang sebelah kiri saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faras Aprianti. Saya berasal dari Desa Selarang Lor, khususnya di pimpinan ranting IPPNU Desa Selarang Lor. Saya juga pernah diamanahi sebagai ketua IPPNU bersama rekan Teguh Adi Wijaya. Juga beliau menjadi ketua IPNU Desa Selarang Lor pada tahun 2018 sampai 2020. Yang mana beliau saat ini juga sudah masuk ke pengurusan Gerakan Pemuda Ansor Desa Selarang Lor. Mungkin itu saja. Ini berarti pembina ya, ikutnya ya. Ya, pembina saya. Sesuai struktural. Kemarin juga katanya Faras mewakili duta pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Kabupaten Tegal ya. Iya, benar sekali, Mas. Itu bagaimana ceritanya? Barangkali bisa diceritakan di sini. Untuk perjalanan lomba duta, kalau cerita itu pasti panjang sekali ya, Mas. Pasti banyak suka dan dukanya. Waktu pertama saya diajukan untuk mewakili Kecamatan Dukuharu, saya awal mulanya itu menolak keras karena saya juga takut. Saya juga benar-benar nggak tahu yang namanya itu lomba duta seperti apa. Saya juga belum pernah mengikuti lomba-lomba duta dan apa yang dilombakan. Kemudian saya juga overthinking. Kalau overthinking bukannya setiap malam overthinking kan? Iya, kalau itu pasti. Kan ditambah. Iya, biar. Terus kemudian juga dari segi ilmu saya jujur saya kurang mumpuni juga. Kemudian yang namanya lomba duta pelajar NU se-Kabupaten Tegal kan pasti kita akan bersaing dengan rekan-rekan kita yang hebat, rekan-rekan kita pilihan, rekan-rekan kita yang bukan sembarang rekan-rekan kita. Jadi beratlah menurut saya. Jadi waktu itu saya menolak sekali. Gitu. Tapi akhirnya mau ya? Iya, akhirnya mau karena saya juga suka dengan sebuah tantangan. Karena mungkin itu tantangan buat saya. Gitu. Kemarin jadi wakil satu ya? Benar. Wakil satu duta pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ini mungkin barangkali yang nonton belum tahu ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu apa ya? Pasti kan banyak lah yang bertanya-tanya, IPPNU apa sebenarnya? Apa ning misalnya wong Selarang sing durung melu IPPNU. Nah, mungkin barangkali bisa dijelaskan. Monggo dari Ketua Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Desa Selarang Lor. Monggo rekanita Puput. Ya, dari saya pribadi, ya menurut saya pribadi ya, dari yang saya lihat sebelum saya mengikuti IPPNU di Desa Selarang Lor, saya pun kayak masyarakat yang lainnya berpikiran bahwa apa sih itu organisasi di ranting Selarang Lor, kayak apa sih itu, hanya kumpul-kumpulan dan itu tuh pulangnya malam. Kenapa itu pulangnya malam dan kumpulannya itu antara cewek dan cowok? Di situ saya pikirannya negatif terhadap rekan dan rekanita sekalian. Tapi setelah saya diajak mengikuti, pertama saya itu diajak oleh rekan
yang saat itu adalah teman saya, Rekan siapa? rekan Andrian beserta iya. rekan Ita Anis. Di situ saya diajak. Saya belum tahu apa sih itu organisasi, tapi saya meyakinkan diri bahwa saya insya Allah bisa lah berteman dengan mereka, walaupun dalam pikiran saya aslinya itu masih negatif terhadap IPNU IPPNU. Pada masa itu zamannya ketua Tri Sugeng Hadapurnomo Tri Sugeng. Oh iya, Presiden Lintang Sanga. Lintang Sanga, Masya Allah. Bersama Mbak Serpi ya. Mas Dewi. Ya, waktu itu saya mengikuti IPPNU, dan di situ alhamdulillahnya saya sangat dirangkul oleh ketua, dan anggotanya pun sangat merangkul saya. Jadi di situ ada ketertarikan saya. Oh, ternyata IPPNU itu tidak seperti apa yang saya pikirkan. Pikiran saya itu negatif terhadap IPPNU, sangat negatif. Apalagi saat mereka kumpul, saat istighosah, saya menghindari itu. Tapi ternyata mereka luar biasa, sangat luar biasa. Dimana sopan santun mereka sangat terdepankan, adab mereka pun iya. Tidak ada loh, maksudnya remaja sekarang yang menundukkan kepalanya saat berjalan di depan orang tua itu jarang banget. Tapi kalau kita mengikuti IPPNU, dengan sendirinya kita akan tahu itu. Jadi saya merasa bangga, dan untuk masyarakat desa Selanglor ataupun masyarakat di semua daerah, khususnya Indonesia, jangan beranggapan negatif dulu terhadap sebuah organisasi sebelum kalian terjun dulu di organisasi tersebut. Ya, monggo. Iya, berarti aja ngomong jerong disit sadurunge jeblung ya. Iya, jeblung disit. Durung jeblung. Iya. Katone segulu jebule sedengkul kan. Ya, lu kepenak. Terus selanjutnya dari rekan Taparas bagaimana? Menurut saya pribadi, IPPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi itu adalah organisasi keterpelajaran, organisasi kemasyarakatan juga, organisasi keagamaan juga yang ada di masyarakat, dan organisasi IPPNU juga salah satu kaderisasi pertama di Nahdlatul Ulama. Kader-kader IPPNU juga merupakan bibit-bibit unggul nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang di Nahdlatul Ulama, seperti itu. Mantap. Ini IPNU IPPNU itu termasuknya luar biasa ya. Iya. Dan Gerakan Pemuda Ansor dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang lainnya itu sangat luar biasa ya. Karena kita tahu ketika ada pengajian pasti ya beres-beres, Iya. nyamponi, rawi masak, Bersosialisasi pengamanan, juga, silaturahmi. ya itu hampir ya setiap ada kegiatan seperti itu Luar biasa. pasti semua turun ke situ ya. Iya. Yaitu apa sih, dari situ kan kita terpeka terhadap masyarakat. Makanya jangan perhatikan apa yang saya bilang, jangan kamu melihat dari sisi buruknya, tapi dalami dulu apa sih. Karena saya juga mengikuti itu, merasakan sekali nikmatnya ya, barokahnya ya, terutama saya datang di sini. Iya. Dan saya mau masuk di YouTube Lintang Sanga yang sangat luar biasa. Kebanggaan tersendiri buat kami ya, Mbak. Ya, belum tentu liannya bisa ya, Mbak. Ini orang-orang khusus dulu ya kan yang dipanggil ya. Ya, Yang penting jangan khususon Ira. bertahlil. Jadi itu juga merupakan salah satu amalia Nahdlatul Ulama Tahlil ya. yang harus diamalkan ya. Ibnu ngamalkan terus ya. Tahlilan ya setiap sebelum acara ya. Pasti. Terus selanjutnya peranan Ibnu di masyarakat pasti kan banyak. Monggo bisa diceritakan peranan Ibnu IPPNU itu terhadap masyarakat, khususnya di lingkungan Selarang Lor. Iya, Bapak. Saya untuk peranan Ibnu IPPNU di lingkungan masyarakat juga banyak sekali, yang mana juga kita sebagai kader-kader muda, kita juga banyak membantu di masyarakat Desa Selarang Lor, seperti acara-acara dalam pengajian umum ataupun sebagainya, dalam acara bersih-bersih lingkungan juga. Itu kan juga termasuk peranan kita membantu masyarakat Desa Selarang Lor dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu. Dan masih banyak lagi aslinya. Barangkali rekan Ita Puput ada yang mau ditambahkan, monggo.
Monggo rekan kita. Ya, peran rekan dan rekanita ya di masyarakat. Ya, tadi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Faris itu pasti banyak lagi aslinya. Dimana walaupun Ibnu PPNU dipandang buruk, kadang ada 1-2 orang yang membuat nama organisasi Ibnu PPNU itu buruk di mata masyarakat Desa Selanglor. Tapi alhamdulillahnya rekan dan rekanita itu tidak udah buruk ya, jadi kita perburuk aja. Itu enggak, rekan dan rekanita malah menunjukkan bahwa mereka itu luar biasa dan mereka itu benar-benar belajar Nahdlatul Ulama. Yang kalau misalnya pengajian kita tanpa disuruh beres-beres, kita akan melakukan itu. Kalau secara refleks kita peka dengan sosial loh, peka dengan masyarakat, bahkan silaturahmi pun kita sering lakukan. Dan kayak mendekatkan dengan masyarakat, kesopanan itu juga kan masyarakat akan melihat kita bahwa kita itu IPPNU itu tidak seburuk apa yang mereka kira. Kalau kita juga belajar Nahdlatul Ulama dan akan menunjukkan bahwa kita mampu untuk ada di masyarakat dan terus berdiri di Selanglor ini khususnya. Ya, seperti itu. Mantap. Itu tadi peranan, mungkin itu baru sebagian kecil ya peranan Ibnu PPNU di masyarakat. Ini juga masih banyak lagi, cuman kalau disebutin semua di sini itu tidak cukup satu episode. Untuk selanjutnya kan pasti banyak tantangan ya, apalagi di dalam organisasi, apalagi Ibnu PPNU yang hampir setiap minggu pasti, Masya Allah. Iya, pasti ada aja lah acaranya. Bahkan nggak hanya setiap minggu ya, kadang satu minggu bisa 2 kali, 3 kali. Berturut-turut. Nanti ada undangan dari Panom dari acara apa, pemerintah ataupun apa, kan mesti kita juga banyak acara gitu. Mungkin untuk tantangan tersendiri itu apa aja ya, kan pasti banyak ya masalah-masalah yang ada di sekitaran sini lah. Itu mungkin apa aja tantangannya dan bagaimana cara Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama menghadapinya itu seperti apa? Menurut saya tantangan yang paling berat menurut saya sendiri adalah melawan rasa malas untuk berangkat berorganisasi. Itu menurut saya tantangan paling besar. Itu juga tidak menjadi masalah juga sih, karena kita juga harus bisa menemukan solusi untuk melawan rasa malas tersebut. Kemudian itu juga menjadi PR kita, bagaimana cara kita menemukan motivasi agar kita bisa melawan rasa malas tersebut. Mungkin itu sih yang paling penting, tantangan itu. Rasa malas itu belum kita menemukan solusinya yang tepat. Seperti itu. Monggo rekan Indah Puput. Bisa diulangi lagi apa tadi pertanyaannya? Tantangan organisasi di masyarakat dan bagaimana cara kita menyikapinya itu seperti apa? Ya, tantangan tadi yang telah ditanyakan oleh rekan Reza, tentu banyak sekali ya tantangan untuk kita rekan dan rekanita. Tentunya omongan tadi dan pikiran negatif dari masyarakat. Sedangkan dari kami Ibnu PPNU Desa Selanglor itu membutuhkan kader-kader berkualitas dan membutuhkan anak-anak dari masyarakat itu. Tapi yang membuat kita sulit, membuat mereka yakin bahwa kita mampu untuk mendidik anaknya, itu sulit. Ya itu tantangan kami. Gimana ya caranya merangkul anak-anak tersebut, merangkul orang tua, biar orang tua di sini itu yakin bahwa kita mampu menunjukkan bahwa Ibnu PPNU Desa Selanglor itu tidak buruk, tidak selalu negatif, dan alhamdulillah itu positif. Tadi yang pertama, kita bisa peka terhadap sosial, yang tentunya itu seperti bersih-bersih ataupun ada orang meninggal ataupun apa, kita bisa tahlilan bersama, melayat bersama, dan ada rekan dan rekanita yang sakit, kita bisa menjenguk. Belum tentu ada orang menjenguk orang sakit, kita mendoakan.
rata-rata di desa Selanglor ini ataupun desa yang seluruhnya kita menjenguk, kita ngobrol, mengasihkan sesuatu, udah pulang. Tapi alhamdulillah tradisi di rekan dan rekanita, kita menjenguk orang yang sakit, kita mendoakan dan mengasih berupa apapun yang sekiranya bisa membantu untuk keluarga ataupun yang sakit. Dan satu lagi ya, tantangan terberat saya di prodi saya bersama rekan Eko. Ya alhamdulillah juga kita diberi amanah dari 2019 Desember sampai 2013 insya Allah. 2013. Bahkan sampai 2022 Desember ya, mohon maaf. Ya, 2013 mau putar waktu ke belakang. Ya, mohon maaf. Muter masa lalu. Jangan memutar masa lalu ya, nanti kita terjumpa kembali. Ya, mohon maaf ya, saya lanjut. Lanjut. Jadi gini, rintangan terberat saya pada diri saya pribadi itu, ya ketika saya sakit, saya harus membagi waktu antara waktu kerja dan malamnya itu saya harus kumpulan. Ya, di situ saya merasakan yang namanya itu, oh ini saat kita dewasa. Kita harus terbebankan dua pilihan antara kesukaan saya dan antara pekerjaan saya. Di situ saya dituntut untuk bekerja karena saya juga, kita di sini butuh uang kan? Iya. Ya, semua orang Pastinya. pastinya butuh uang. Dan pasti kita semua juga butuh beli apapun pakai uang kan. Di situ saya bekerja. Dan tantangan terberat saya adalah, saya alhamdulillah Allah beri saya nikmat. Ketika saya kelelahan, saya akan sakit. Di situ saya merasa gimana ya? Saya di sini udah sakit. Kalau saya terlalu capek, saya akan sakit. Di situ orang tua saya udah melarang saya untuk tidak menjadi ketua. Di situ adalah tantangan terberat saya. Tapi dengan izin Allah, qadarullah, saya dipilih ketua dan saya bisa melanjutkan hingga insya Allah sampai akhir. 2 periode. Tidak sampai. Menurut PDART IPPNU itu tidak boleh untuk pimpinan ranting menjadi 2 periode. Barangkali mau 2 periode Itu tidak bisa. boleh ya. Mungkin selanjutnya yang lain kita harus, kan jangan ketuanya itu aja, kita harus memberi kesempatan untuk rekan dan rekanita yang Biar belumnya. bareng-bareng merasakan ya, Mbak. Iya, bareng-bareng merasakan menjadi kita. Monggo. Nih rekan Tina Puput juga punya kebiasaan ya. Katanya kalau beli mie ayam itu ayamnya suka dibisa ya. Katanya biar mie-nya dimakanin sama ayam. Mohon maaf ya, itu sangat garing tapi nggak apa-apa. Daripada laka. Jawab. Iya. Untuk jumlah kader dari IPNU IPPNU Ranting Selarang-Lor, Alhamdulillah, mungkin tidak mungkin lagi ya, 60 lebih insya Allah. 60 Dan lebih. barangkali dari Mas Rizanya mau menambahkan saudaranya ataupun kerabatnya ingin mengikuti organisasi PPNU, monggo Dengan senang hati. kami bukakan pintu selebar-lebarnya. ya untuk para penonton barangkali punya anak atau saudaranya yang masih usia pelajar, silakan bisa diikutkan ke IPNU IPPNU Desa Selarang-Lor yang khususnya masyarakat Selarang-Lor ya. Silakan bisa menghubungi 2 rekan kita ini atau rekan-rekan IPNU yang lainnya juga bisa. Orang Selarang-Lor wajib ikut IPNU yang masih belajar. Ya wajib banget ya. Wajibain. Kalau kata rekan Ida Puput, IPNU I love you. Ya ya. Ya di video itu nanti bisa ya tim editor nanti ditaruh videonya di sini. Ujangannya itu sangat memalukan tuh. Ini nggak jadi ambiar ya, jadinya kita itu keserius. Barangkali ada pertanyaan yang ke ambiar ataupun gimana, monggo. Dari tadi kita serius, sangat serius ya. Monggo kita ambilkan bersama. Serius. Jangan serius-serius ya. Yang harus diserusin itu kan dia seharusnya. Ya itu manfaat juga ya. Bukan ini ya, ini jangan diserusin. Artinya itu juga manfaat bagi PPNU ya, bagi IPNU PPNU. Di situ juga termasuk bisa menjadi ajang jodoh loh. Iya. Ya enggak? Jodoh itu bonus. Ajang jodoh itu bonus. Aslinya di IPNU PPNU itu bukan kita
mencari jodoh enggak, tapi di situ itu adalah dia. Tapi Ya, karena kita mengikuti ini ya. mengikuti ini tanpa sadar, siapapun yang mengikuti pasti ada jodohnya di situ. Pasti alhamdulillah kan. Banyak contohnya dari para pembina yang mendapatkan suaminya juga rekan dan istrinya juga rekanita. Aminin. Solid. Ya seperti Mas Haji dan Mas Sepri. Sutradara kita ya, Mas Haji. Iya, ya sangat luar biasa. Untuk kegiatan selanjutnya dari IPNU IPPNU kedepannya ini yang terdekat mau mengadakan apa? Untuk acara yang terdekat yaitu acara biasa ya, rutinan dan tentu saja program kerja kita di bulan September yang terdekat itu Maulid keliling. Maulid keliling, safari Iya. maulid. Safari, safari maulid, mohon maaf nih. Safari. Bukan nama safari ya. Ini juga agenda tahunan. Aslinya ini agenda tahunan yang pertama dibentuk itu periodenya Masri dan Mbak Sepri juga ya. Itu periode awal dan saya juga alhamdulillah pas itu mengikuti pas acara Maulid keliling. Saya masih ingat dan alhamdulillah sampai sekarang acara itu masih berlanjut, program kerja itu masih dipertahankan oleh kita. Alhamdulillah. Safari maulid di setiap musola ya, dan masjid. Silakan masyarakat Desa Selarang Lor nanti ketika bulan Maulid bisa mengikuti safari maulid IPNU IPPNU Desa Selarang Lor. Untuk selanjutnya ini itu kan tadi anggota sudah Iya. 60 lebih ya anggota, apa itu Iya, ada alhamdulillah. niatan untuk menambah lagi biar jadi 200 biar nanti partinya di lapangan gitu. Iya, apa yang tadi saya bilang kan udah ya. Barangkali ada yang mau, ada pun punya saudara, kerabat ataupun teman, monggo. Kita saling merangkul di sini, kita terbuka. Kita sama-sama belajar, berjuang di Nahdlatul Ulama. Kita adalah pelajar NU. Kita sama-sama belajar. Dan barangkali dari kita juga rekan Reza juga asalnya dari IPNU loh. Dan luar biasanya Jadi Ansor. dia berusaha untuk bukan melepaskan, tapi dia ibaratnya manjat, berkembang, bukan berkembang biak ya, mohon maaf, tapi dia berusaha untuk oh iya saya ini belajar, jadi saya harus terus belajar di Nahdlatul Ulama. Dan dia berusaha untuk oh iya ada ansor, setelah kader IPNU di situ ada ansor. Ada tingkatan. Ya dia ada tingkatnya, dia langsung ke ansor dan mengikuti banser, luar biasa. Barangkali dari Paras nanti ada pertanyaan buat Reza, jadi kita yang jadi hostnya. Iya, tadi gantian Udah tahun diatur. Ya nggak apa-apa ya. Untuk selanjutnya ada mungkin barangkali ada tambahan lagi apa tentang IPNU IPPNU yang mungkin belum kita bicarakan di sini biar orang-orang tahu ya IPNU IPPNU itu apa aja gitu, maksudnya tidak hanya seperti ini saja. Ya, untuk selanjutnya ya, berarti manfaat ber-IPNU IPPNU itu banyak sekali, Mas Reza. Banyak. Salah satunya yaitu yang dirasakan saya sendiri, manfaat ber-IPNU IPPNU khususnya di ranting Desa Selarang Lor. Yang pertama adalah melatih skill kita dalam berpublic speaking, karena saya juga sudah merasakan sendiri waktu saya masih sekolah. Saya diamanai untuk mewakili sekolah untuk bersosialisasi di SMP dan MTS Kabupaten Tegal. Kemudian yang kedua, ini manfaat ya yang saya rasakan sendiri. Karena mayoritas sekarang rekan-rekan kita itu belum merasakan manfaat ber-IPNU IPPNU. Karena kita akan merasakan 2, 3, atau 5 tahun yang akan datang. Itu kita akan merasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang kedua, manfaat yang saya rasakan adalah menambah atau tumbuhnya jiwa leadership, kepemimpinan tersendiri di diri kita sendiri. Dan saya juga merasakan masih sekilas dengan sekolah, saya juga pernah diberi amanah untuk memimpin seangkatan 13
waktu praktek kerja lapangan di rumah sakit DKT Pagungan Tegal. Yang ketiga, bukan cuma itu saja, kita juga bergabung di IPNU IPPNU itu bisa menambah pertemanan, menambah wawasan, menambah pengetahuan lainnya juga. Kemudian kita juga memanfaatkan, kita juga bermanfaat bagi masyarakat ya, karena kita sering bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan silaturahmi itu akan terwujud seperti itu. Ya, mantap. Banyak ya sebenarnya. Dan termasuknya juga untuk yang rekan khususnya ya, diajarin mimpin tahlil. Iya, itu Ziarah. salah satu manfaat berIPNU IPPNU. Kang Linda Puput mau menambahkan? Ya aslinya banyak sekali ya manfaat yang bisa saya rasakan ya, dari yang Mbak Faras tadi bilang public speaking ya. Iya. Dari situ dulu saya itu nggak berani. Iya benar, Ya, nggak berani ya. Saya juga pemalu dulu. Ya, malu ketika berhadapan dengan orang itu malu, apalagi dengan ngomong seperti ini kita malu. Kamera ya. Ya, di kamera ataupun di mic, Takut ataupun banget ya, mic Mbak. ya. Ngomong langsung aja kita malu, apa lagi ke mic, kita mungkin grogi banget kan. Bahkan sampai saya sekarang pun masih kadang nervous kan. Tapi dari situ kita belajar, oh mereka berani ya. Kita itu semakin tertantang. Kita itu Itu mengikuti sebuah tantangan. sebuah tantangan, mengikuti IPNU IPPNU seperti tantangan. Lah, tantangan itu yang membuat kita berani untuk belajar kan. Ya di Belajar situ dari kesalahan. belajar dari kesalahan. Ketika kita tidak bisa, kemudian kita menjadi bisa. Menjadi bisa. Di situ saya merasakan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Dan manfaatnya lagi, saya merasakan kemanfaatan di saat saya malu untuk tidak berhijab. Iya. Ya, di situ. Saat saya mengikuti IPPNU, pasti kita akan merasakan malu untuk tidak berhijab. Ya, di situ makanya orang awam mengikuti organisasi apa atau bahkan apalagi yang masih SD, lulusan SD, lanjut SMP, lanjut SMK. Di situ agamanya itu masih kurang, sangat kurang. Ya, saya itu ada di situ, ada di 3 itu. Saya tidak melanjut di aliyah ataupun apa. Tapi setelah saya mengikuti IPNU IPPNU, di situ saya merasakan malu. Ada kemaluan. Mohon maaf. Melepas hijab Iya. itu sangat malu sekali. Sangat malu dan itu berat bagi saya dan bagi Mbak Faras pun dan semuanya saat kita mengikuti organisasi itu pasti akan merasakan malu. Iya. Ya, itu manfaat terbesar saya. Dan manfaat yang lain, alhamdulillahnya saya orang buruk, mungkin paling buruk di antara kalian, tapi saya bisa duduk bersama para kiai, para ulama, dan ustadz-ustadzah. Dan itu kesempatan yang sangat langka. Berkah. Berkahnya itu luar biasa. Berkah untuk Yang berkah. yang orang Hidup lain di itu Nahdlatul belum Ulama. tentu ya, belum tentu bisa duduk bersama mereka dan makan bersama mereka loh. Tidak ada di pikiran saya kalau saya tidak mengikuti organisasi ini, saya tidak akan mengenal mereka. Tapi ya itu manfaatnya lagi, penuh barokah, penuh bahagia, dan tentunya alhamdulillah ya, keluarga kita pun pasti ikut bangganya, dan keluarga kita pun pasti ikut dipandang baik oleh masyarakat, Plus bagi masyarakat juga. Ya itu manfaat terbesar sih. Diminum dulu. Barangkali. Iya. Terima kasih. Bolos bro. Ini juga IPNU IPPNU luar biasa ya. Kemarin habis nunjukin film ya. Iya. Yang judulnya apa kemarin? Ayo tebak. Kan dari Lintang Sanga juga ya yang mempromosikan dan mengepost. Judulnya apa? Ayo tebak, kan kita dari rekan dan rekan itu ya alhamdulillah berkarya. Monggo dari ansornya menebak itu yang telah mengepost. Kemarin kalau saya lihat itu merangkul sesama, kalau nggak salah. Iya, emang benar. benar. Itu kemarin sudah launching ya di Iya. YouTube Media Lintang Sanga. Ya alhamdulillah. Jangan lupa Silakan Bapak tonton. Ibu yang Ya mau jangan lupa nonton. ditonton. Dan tonton juga video ini walaupun ambiar. Itu film pertama atau sebelumnya sudah ada film IPNU yang sebelum ini? Sebelumnya ada ya yang Iya, Lento. ada.
sih. Apa ya? Aslinya karya rekan dan rekannya Ita itu banyak, Ya, cuman waktu ya belum ke pos. Pengurusan. Oh, yang film Redo itu yang dulu saya lihat, yang Sunanda itu ngekek-ngekek buaya. Iya, itu benar. Iya benar sekali. Terus si Febinya itu galau. Teorinya galau. Iya. Febinya sangat luar biasa. Itu rekan Febri galaunya sampai sekarang belum hilang soalnya gara-gara film itu. Tutorial cara menghilangkan Iya, Pak. Itu berarti si rekan Febri itu menjiwai karakter di film Blendo. Iya. Sampai sekarang belum hilang tuh. Luar biasa. Dan bagi penonton barangkali penasaran, nanti komen ya. Nanti kalau komennya banyak kita akan post di Lintang Sanga ini. Mungkin itu saja ya pertemuan podcast hari ini. Untuk kesan-kesannya, monggo rekan kita Puput kesan-kesan untuk Ibnu IPPNU dan yang lainnya. Mbak Puput dulu. Monggo duluan. Untuk kesan dan pesan dari saya, untuk kesan juga diundang di acara podcast ini juga merupakan kesan terbaik untuk kami, sebuah kebanggaan tersendiri untuk kami. Dan kesan selanjutnya yaitu kesan di Ibnu IPPNU Desa Saranglor. Kita berkumpul, kita bercanda, kita tertawa bersama. Itu juga merupakan sebuah kesan bagi kami. Kita berkumpul saja itu sudah membuat kita bahagia ya, Mas Iya. Reza. Yang Yaitu. dulu, yang ketika di rumah kita galau, Iya. ketika ngumpul Pertama, galau. Sama Ambiar. Kemudian kesan-kesan juga banyak sekali. Kemudian untuk pesan dari saya untuk rekan-rekan kita khususnya di Ibnu IPPNU Desa Saranglor, perbaiki niat kita terlebih dahulu untuk bergabung di Ibnu IPPNU Desa Saranglor, karena sesuatu yang kita diniatkan dari hati kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Seperti mencintainya. Mencintai siapa? Karena sesuatu yang kita niatkan dari dalam hati itu akan membuahkan hasil yang baik seperti itu. Gitu tuh. Itu mungkin pesan dari pembina kita ya, untuk niat kita harus dibulatkan lagi ya ketika sudah beribnu IPPNU, niat kita harus bulat di situ. Terus ada lagi, saya berpesan kepada rekan dan rekan kita organisasi tanpa kita itu tidak bisa apa-apa, tapi kita tanpa organisasi itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita itu bisa melihat anak yang berorganisasi dengan anak yang tidak pernah mengikuti organisasi itu sangat kelihatan sekali, baik itu dari segi penampilan, pola pikir, kemudian sikap, perilaku, attitude maupun yang lainnya, itu sangat kelihatan sekali seperti itu. Ibarat kita ini sebenarnya kertas kosong, Iya. kemudian kita mengikuti Ibnu IPPNU, kemudian kita itu diwarnai hidup Iya. kita seperti Menjadi itu. lebih berwarna Iya. seperti itu. Pelangi-pelangi. Monggo rekan kita Puput pesan dan kesannya. Ya, kesan saya juga alhamdulillah berat juga datang di sini di saat saya bisa masuk di YouTube. Ya, itu salah satu luar biasa loh, kesannya luar biasa. Saya bisa masuk di YouTube, belum tentu saya bisa membuat seperti ini, apalagi berani untuk tampil di depan publik. Dan kesan saya yaitu tadi, dan pesan saya untuk rekan dan rekanita khususnya di ranting Desa Saranglor ini, tetap tetap semangat ya. Tadi luruskan niat kalian dan tanamkan di hati kalian juga cinta terhadap organisasi, cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Kalau kalian belum menanamkan itu di hati kalian, kalian mengikuti organisasi ini bakal hanya main-main. Tapi kalau kalian sudah menanamkan cinta terhadap Nahdlatul Ulama, cinta terhadap organisasi NU di Nahdlatul Ulama ini, kalian akan mendapatkan barokah. Ya, sekarang kalian belum mendapatkan manfaatnya, tapi 2 tahun ataupun yang tahun-tahunnya akan datang, kalian itu akan merasakan itu. Manfaat organisasi itu sangat-sangat luar biasa. Dan satu kali lagi, bagi kalian yang sedang bermarahan ataupun malas mengikuti organisasi, coba kalian pikir ya, dan coba kalian tanamkan hati kalian, kalau bukan kalian, mau siapa lagi?
kalian itu harus punya prinsip. Kalau nggak ada saya, Ibnu IPPNU bakal jadi apa? Itu harus ditanamkan benar-benar. Karena kalau nggak ditanamkan di hati kita, ada masalah sedikit, ada masalah apapun di organisasi ini akan keluar grup, ya. Iya. Seperti itu. Akan keluar grup dan Masya Allah. mereka akan merasa tersakiti. Terkadang orang yang menyakiti akan merasakan dirinya yang paling tersakiti. Ya, dari situ pesan dari saya, kalian itu harus merasakan cinta dulu terhadap organisasi. Kalau kalian merasakan cinta, mau kalian dibully seperti apapun, mau kalian ada yang ngomong kamu ini gini, kamu ini gitu, kamu itu gimana sih? Kenapa kamu sebagai ketua itu nggak becus? Kenapa kamu jadi ketua kamu dibilangin ini, kamu nggak mau? Kamu disuruh ini, kamu nggak mau? Ya, itu adalah masyarakat, itu adalah netizen. Untuk kalian rekan dan rekanita para kader yang luar biasa, kalian harus abaikan omongan itu. Di sini kita tanamkan cinta terhadap organisasi Nahdlatul Ulama. Dan jangan berpikir ketua itu hanya memimpin. Karena ketua aslinya itu kalian. Tanpa kalian, roda organisasi itu nggak bisa berputar, nggak bisa berjalan. Karena yang kita mau sebuah pemimpin dilihat berhasil saat dia tidak menjadi pimpin, tapi organisasi itu masih bertumbuh di Selarang Laut ini. Masih bertahan. Dan jangan lupa ya, ataupun apa, karena di sini itu kita belajar bersama. Karena dari saya pribadi, saya juga mengikuti ini berani. Kan kita kan pernah proposal jalan proposal. Apakah kita akan berani? Enggak. Tapi dari situ kita dibelajari. Saya juga dibelajari dengan pimpinan saya waktu itu untuk berani membawa proposal itu demi cinta saya terhadap organisasi dan keberlangsungan agenda kegiatan di setiap organisasi. Tetap semangat rekan dan rekanita. Jangan merasa berkecil hati jika kalian tidak ada yang menemani. Tapi kalian berikan kontribusi kalian terhadap organisasi ini semaksimal. Jangan malu sendiri ya, Mas. Sebenarnya di PPN itu kita semua teman ya, saudara. Semua teman Kita masih teman. keluarga di PPN. Satu keluarga. Yang membuat kalian berkecil hati itu aslinya pikiran kalian sama insecure ya, bahasa kerennya ya. Insecure. Iya. Dan positif. Mohon maaf, overthinking ya. Overthinking yang terlalu berlebihan. Kadang saya juga overthinking, tapi ya demi organisasi kita harus memilah antara yang benar dan antara yang buruk. Kesimpulannya berarti yang pasti kita tanamkan cinta terlebih dahulu ya kepada Iya. organisasi ya. Dan walaupun kalian benci dengan siapapun, jangan pandang buruk orangnya. Kalian benci aja sifatnya, karena dari situ kalau kalian membenci orangnya, kalian tidak akan berangkat organisasi. Tidak akan, saya jamin. Kalau kalian diomongin orang, terus kalian berangkat organisasi, kalian pasti males. Tapi kalau kalian membenci sifatnya, kalian tidak akan mencontoh sifat itu, dan kalian akan tetap berangkat terhadap organisasi. Iya. Kita hilangkan kebencian itu, kita ganti dengan cinta dan kasih sayang Terhadap kepada organisasi. sesama. Iya. Mungkin itu saja ya untuk podcast kali ini bersama dua rekan kita Ambyar. Seharusnya jangan rekan kita Ambyar ya, dua rekan kita serius. Oh iya. Sangat-sangat serius ya videonya, Masya Allah. Seriusin. Tapi nggak diseriusin. Gimana? Dan untuk rekan-rekan kita Ibnu IPPN Selarang Lor, jangan pernah menyerah ya, dan tetap kuat. Kita hadapi bersama semua masalah yang ada untuk Ibnu IPPNU yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman pelajar yang belum mengikuti Ibnu IPPNU, ayo bergabung bersama Ibnu IPPNU. Kita hijaukan Selarang Lor. Kalau bisa semua pelajar itu ikut semua ya. Amin. Jangan biarkan organisasi lain menguasai Selarang Lor ya. Iya, amin. Kita basmi semuanya dan kita hijaukan Selarang Lor. Selarang Lor full hijau. Mulai ada terlalu lama ya, jangan hijau. Ini cuma hijau. Mungkin
untuk hari ini cukup atau ada mau tambahan lagi dua rekan kita? Tambahan apa lagi? Cukup ya? Kayaknya cukup. Oh ya, untuk semuanya mungkin podcast hari ini sudah cukup. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya, dari saya juga mohon maaf jika ada tutur kata yang berkenan. Jangan lupa. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe Media Lintang Sanga dan Like, jangan lupa comment, follow share. Instagram kami Ansor Selarang Lor dan Facebook kami juga namanya Ansor Selarang Lor, sama itu jangan lupa Dan di-add. iya, dan jangan lupa juga ya di FB rekan FPR Ibnu PPNU Desa Selanglor, dan jangan lupa juga follow IG Ibnu PPNU Desa Selanglor ya. Dan jangan lupa juga Bergabung bersama kami. Ini ya, Like, comment, share dan share video ini. Nanti komen terbanyak tadi film Plento ya. Nanti kita akan post. Untuk Instagram punya rekan kita Puput dan rekan kita Paras, apa Paras Oi Oi? Puput baik atau yang lainnya? Untuk user nama IG saya Paras APRL. Jangan lupa follow. Itu sih. Cukup ya untuk hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi